Nasib anak Septian, 37, satpam yang tewas dibunuh anak majikan di Lawang Gintung, Bogor, kini jadi yatim hingga terancam putus sekolah. Septian meninggalkan 4 anak dan istri. Selama ini, Septian menjadi tulang punggung keluarga untuk biaya hidup dan kebutuhan anak-anaknya. Kini, keempat anak Septian terancam putus sekolah karena keluarganya yang kekurangan biaya. Kakak ipar Septian, Aris Munandar, mengatakan, keluarga sangat menyesalkan peristiwa pembunuhan satpam asal Sukabumi ini yang menyebabkan 4 anak menjadi yatim. Sederet fakta terkait kasus pembunuhan Septian, 37, satpam oleh anak majikannya sendiri di rumah mewah di Lawang Gintung, Bogor, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. tribunnewsbogor.com/Rahmat Hidayat. Aris Munandar mengatakan bahwa keluarga sedang bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain almarhum Septian sebagai tulang punggung, keluarganya juga miskin. Keluarga kebingungan ke depannya, sekolah anak-anak, anak dari korban 1, anak sambungnya 3, ujar Aris, Sabtu. Jadi keluarganya itu berharap sama si korban tulang punggung keluargalah. Jadi semua juga seperti mertuanya suka ada, jadi tulang punggung keluarga, jelas dia. Aris menuturkan, belum ada perhatian dari pihak keluarga pelaku pembunuhan. Demikian juga dari perusahaan tempat dia bekerja. Dari pihak keluarga menyesalkan, dari pihak si pelaku itu belum ada itikat baik pada keluarga korban, jadi kita sangat menyesal dan kita merasa kebingungan pas hari pertama. Dikarenakan semua kita keluarganya kurang mampu, jadi benar-benar bingung, kita mesti melakukan langkah seperti apa, ujar Aris usai pemakaman. Curahan hati terakhir satpam di Bogor sebelum tewas dibunuh anak majikan secara sadis akhirnya terungkap. Anak sambung korban lantas mengungkap cerita pilu soal sosok korban. Diwartakan sebelumnya, seorang satpam bernama Septian, 37 tahun ditemukan meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah di ruangan kantornya di rumah mewah Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat, 17 Januari 2025. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Septian meregang nyawa usai dibunuh anak majikannya sendiri berinisial A sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Terkait sosok korban, Kapolsek Bogor Selatan Kompol Maman Firmansyah mengurai fakta. Ternyata korban bukanlah warga asli Bogor. Korban laki-laki kelahiran 1988. Namanya Septian, asal Pelabuhan Ratu Sukabumi, dia security yang jaga malam hari, ujar Kompol Maman Firmansyah. Kabar tewasnya Septian membuat keluarga pilu. Anak sambung korban mengurai curhatan sedih selepas Septian tewas dibunuh. Terlihat putri korban bernama Dita menanggapi berita tentang pembunuhan sang ayah. Dalam curhatannya, Dita pun mengungkap obrolan terakhirnya dengan mendiang ayah. Ternyata sebelum berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa, satpam tersebut sempat curhat soal kerinduannya kepada sang istri. Pulang dengan keadaan baik ya Pak, kami tunggu di rumah. Kemarin Bapak bilang kangen Mama. Bapak pun pulang dengan penuh senyum, pungkas Dita. Oleh karenanya, kabar kematian sang ayah membuat Dita pilu. Terlebih keluarga syok mendengar Septian meninggal karena dibunuh orang. Geram dengan pelaku, keluarga pun berharap agar pembunuh Septian bisa diadili seadil-adilnya. Tunggu nanti di Yaumul Hisab. Pelaku akan diadili seadil-adilnya bahkan tidak akan pernah mendapat ampunan, sambungnya. Nasib anak Septian, 37, satpam yang tewas dibunuh anak majikan di Lawang Gintung, Bogor, kini jadi yatim hingga terancam putus sekolah. Septian meninggalkan 4 anak dan istri. Selama ini, Septian menjadi tulang punggung keluarga untuk biaya hidup dan kebutuhan anak-anaknya. Kini, keempat anak Septian terancam putus sekolah karena keluarganya yang kekurangan biaya. Kakak ipar Septian, Aris Munandar, mengatakan,
Keluarga sangat menyesalkan peristiwa pembunuhan Satpam asal Sukabumi ini yang menyebabkan 4 anak menjadi yatim. Aris Munandar mengatakan bahwa keluarga sedang bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain almarhum Septian sebagai tulang punggung, keluarganya juga miskin. Keluarga kebingungan ke depannya. Sekolah anak-anak. Anak dari korban 1. Anak sambungnya 3. Ujar Aris. Sabtu. Jadi keluarganya itu berharap sama si korban tulang punggung keluarga lah. Jadi semua juga seperti mertuanya suka ada. Jadi tulang punggung keluarga, jelas dia. Aris menuturkan, belum ada perhatian dari pihak keluarga pelaku pembunuhan. Demikian juga dari perusahaan tempat dia bekerja. Dari pihak keluarga menyesalkan. Dari pihak si pelaku itu belum ada itikat baik pada keluarga korban. Jadi kita sangat menyesal dan kita merasa kebingungan pas hari pertama. Dikarenakan semua kita keluarganya kurang mampu. Jadi benar-benar bingung. Kita mesti melakukan langkah seperti apa? Ujar Aris usai pemakaman. Motif pembunuhan Satpam bernama Septian berusia 37 tahun di sebuah rumah mewah yang berada di Bogor diduga pelaku ini kesal hingga tersulut emosi seusai tidak terima ditegur hingga terlibat cekcok dengan korban. Terduga pelaku merupakan anak majikan rumah tersebut bernama Abraham Misa. Kapolrestabes Bogor Kota, Kombes Polisi Eko Prasetyo mengatakan, hingga Jumat 17 Januari 2025 lalu, Abraham belum ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Satpam di Bogor tersebut. Namun pihaknya sudah mengamankan terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Eko mengatakan cekcok antara korban dan terduga pelaku berawal dari rasa kesal Abraham yang tidak terima ditegur oleh Septian. Sebelum ditemukan meninggal dunia di rumah mewah tempat korban bekerja, Septian sempat menyampaikan curahan hati atau curhat kepada sang anak. Dikabarkan putri korban bernama Dita menanggapi berita tentang pembunuhan sang ayah. Dalam curhatannya, Dita pun mengungkapkan obrolan terakhirnya dengan mendiang ayahnya tersebut. Ternyata sebelum berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa, Satpam tersebut sempat curhat terkait kerinduannya kepada sang istri. Dita pun mengaku syok saat menerima kabar terkait meninggalnya Septian, terlebih kematian ayahnya karena diduga dibunuh. Geram dengan pelaku, keluarga pun berharap agar pembunuh Septian bisa diadili seadil-adilnya. Curhat terakhir Septian Satpam di rumah mewah sebelum tewas dibunuh anak majikan di Bogor. Curahan hati terakhir Satpam di Bogor sebelum tewas dibunuh oleh anak majikan secara sadis akhirnya terungkap. Kabar tewasnya korban ternyata membuat keluarga pilu. Anak sambung korban pun mengurai curhatan sedih selepas Septian tewas dibunuh. Terlihat putri korban bernama Dita menanggapi berita tentang pembunuhan sang ayah. Beliau ayah sambung saya, akui Dita dalam akun media sosialnya. Dalam curhatannya, Dita pun mengungkap obrolan terakhirnya dengan mendiang sang ayah. Ternyata sebelum berpulang ke pangkuan Tuhan, Satpam tersebut sempat curhat soal kerinduannya kepada sang istri. Pulang dengan keadaan baik ya Pak, kami tunggu di rumah. Kemarin Bapak bilang kangen Mama, Bapak pun pulang dengan penuh senyum, pungkas Dita. Mengetahui kabar kematian sang ayah membuat Dita pilu, terlebih keluarga syok mendengar Septian meninggal karena dibunuh orang. Sekarang kami dapat kabar pulangnya Bapak dengan cara dibunuh orang, kami sangat terpukul, imbuh Dita. Geram dengan pelaku, keluarga pun berharap agar pembunuh Septian bisa diadili seadil-adilnya. Tunggu nanti di Yaumul Hisab, pelaku akan diadili seadil-adilnya bahkan tidak akan pernah mendapat ampunan, sambungnya. Sebelumnya, kasus pembunuhan Satpam di rumah mewah yang dilakukan oleh anak bos rental itu tengah diselidiki pihak kepolisian. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo kini telah mengamankan terduga pelaku yakni anak bos rental berinisial A 27 tahun. Namun hingga kini pelaku A belum ditetapkan sebagai tersangka. Adapun terkait motif pembunuhan Satpam tersebut bermula saat pelaku A terlibat cekcok dengan Septian. Mungkin ada rasa dongkol atau gimana, awalnya pelaku ditegur terlebih dahulu oleh korban, kata Kombes Pol Eko Prasetyo. Untuk diketahui, korban tewas setelah mengalami luka di bagian dada dan kepala. Hingga kini pihak kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi yang masih diamankan di Polsek Bogor Selatan.